lebih baik hatinya. Saya coba menyelidiki apa maksud lebih baik hatinya. Apa maksud kata-kata lebih baik hatinya? Karena saya tahu punya hati yang seperti itu. Apa itu? Jadi pada saat Paulus dikatakan lebih baik hatinya di ayat 11 ya, orang-orang yang hadir di kota itu lebih baik hatinya. Saya dapatkan kata-kata lebih baik hatinya itu artinya berbudi baik, atau orang-orang itu disebut a noble man. Bahasa Inggrisnya eugenes, yang artinya bangsawan, yang terdapat di buku Lukas 19 ayat 12. Cerita tentang perumpamaan uang mina ya, tahu ya? Dikatakan maka ia berkata ada seorang bangsawan, dan kata bangsawan ini adalah kata lebih baik. Dikatakan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Jadi kata bangsawan, orang yang hatinya lebih baik dikatakan seperti bangsawan yang akan dinobatkan menjadi raja. Mau disebut bangsawan? Hatinya baik. Bentar lagi dinobatkan jadi raja. Ya kita anak raja, amin. Anak Tuhan. Orang yang menerima, bangsawan itu orang yang menerima firman Tuhan dengan apa? Dengan secure, dengan rasa aman, dengan rasa percaya diri. Betul ya? Dia nggak gini. Ya udah, coba ngomong aja dulu. Coba ya, udah. Dia dengar juga, tapi nggak punya sikap, nggak secure. Dia secure banget. Dia dengar dengan seksama, penuh percaya diri. Dia terima firman Tuhan itu. Itu hati yang lebih baik. Jadi menerima dengan kerelaan hati sama seperti hati seorang bangsawan, seperti seorang bangsawan. Punya security. Saya percaya ini awal yang harus kita miliki sebelum kita menyelidiki lebih dalam firman Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini. Ada nggak kita punya sikap seperti itu? Mau menerima firman Tuhan tentang yang kita dengar, apa yang kita baca setiap hari, dan dengan kerelaan hati. Dan kita tahu waktu kita membaca firman Tuhan, kita lagi mendengarkan sabda Tuhan buat kita. Saya percaya kita akan seperti itu. Poin yang kedua, setelah menerima dengan kerelaan hati, nggak cukup sampai di sana. Orang-orang Berean dikatakan menyelidiki untuk mengerti kebenaran. Ini poin saya yang kedua. Jadi untuk bisa bertekun perlu juga menyelidiki firman Tuhan itu untuk mengetahui kebenarannya. 1:17 ayat yang ke-11 kita baca sekali lagi. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, dan seterusnya. Dikatakan menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Di kitab NIV ya, bahasa Inggrisnya menyelidiki itu adalah apa? Examine. Yang examine, menyelidiki. Di NLV dikatakan bukan hanya menyelidiki, tetapi memeriksa, search. Jadi apa yang dikatakan Paulus dan Silas, dia dengar, bukan hanya dia dengar, dia kembali ke rumah, betul ya? Dia selidiki, sama nggak yang diceritakannya ini dengan kita yang saya selidiki? Dia periksa lagi, dia teliti lagi. Ini sikap orang-orang Berea itu. Dia menyelidikinya. Bangsa apa nih? Kripnya anak kriminal theft. Dia selidiki apa yang disampaikan pas nggak? Seperti yang ditulis. Waktu saya berkhotbah, catat. Selidiki di rumah, benar nggak? Jangan-jangan saya bisa salah nggak? Bisa. Saya pernah salah. Saya ingat ada masa saya di mimbar saya bacakan Mazmur. Saya bilang itu Mazmur Daud. Setelah saya turun, ada seorang berada katakan sama saya, bro baca itu bukan Mazmur Daud, itu Mazmur Asaf. Karena yang ngetop itu, yang ngetren itu Mazmur Daud ya. Langsung kan juga Mazmur Daud, ada itu Mazmur Asaf. Saya nggak teliti, saya salah. Dan saya bilang sama brother itu, bro thank you, terima kasih. Jadi waktu kita menyelidiki bukan hanya bagus buat kita, tapi juga bisa bagus buat orang lain. Hari ini saya ingin membagikan ada 3 tahapan menyelidiki. 3 tahapan menyelidiki. Tahapan yang pertama adalah berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, ini SOP-nya. Betul, kita udah sering dengar. Tapi saya mau kembali mengingatkan kita di sini. Doa. Kita perlu tenang. Kita perlu
tidak terburu-buru. Ya kita tahu hal ini, tapi saya mau ingatkan, kalau kita terburu-buru, susah. Bahkan doa pun terburu-buru, sulit. Perlu melatih diri untuk tenang, berdiam diri, berdoa. Bahkan di sini kita bisa berdoa, mungkin Tuhan saya kok kurang mau menerima firman, kok kurang ada kemauan doa juga di sini bisa kita doa. Tuhan saya susah menerimanya, terlalu banyak masalah. Doa sebelum membaca, hal yang basic. Tapi kalau kita luput ini susah untuk menggalinya. Doa untuk punya satu keinginan membaca lebih benar lagi. Misalnya begitu, lebih benar lagi. Jangan terburu-buru. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, ini firman-Nya Yesus ya, ini yang Yesus katakan ya. Tetapi apabila ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia, Roh Kudus itu yang akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadaku apa yang diterimanya daripada doa. Minta petunjuk Roh Kudus. Ini yang akan menyampaikan pengertian dari apa yang kita baca. Amin. Siapa yang sudah melakukan itu? Kalau belum, saya ingatkan lagi. Dulu pernah, sekarang lupa. Tidak apa-apa, diingatkan lagi. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Memang kita sudah berdoa, tapi ini ada kaitannya dengan tahapan menyelidiki yang kedua. Waktu kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus, pastikan ada hal kedua yang harus terkait. Karena gini, kalau kita bilang, ya udah, Roh Kudus sudah menuntut saya, apa saya baca, ini kan dari Roh Kudus, pasti benar. Ini berbahayanya kalau kita setelah berdoa dan membaca, tidak membaca sesuai konteksnya. Ini hal yang klasik sering terjadi. Lagi emosi, doa kepada Roh Kudus, menuntut Roh Kudus, dapat ayat ini. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Wah, kalau begini bisa repot ya. Ini namanya pembenaran diri ya. Kalian harus baca sesuai konteksnya. Baca ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, dia gali lagi. Nah, kenapa ayat ini ditulis? Jangan langsung ini dari Roh Kudus, ayat ini saya baca dan berarti betul. Kalau begini caranya minggu depan banyak yang datang sini giginya copot. Kenapa Pak? Saya baca ayat itu, saya kalau sebenarnya copot gigi. Banyak yang datang sini matanya bengkak-bengkak. Kenapa bro? Habis udah ambil mata bro, sebenarnya. Banyak yang datang di sini sambil banyaknya kakinya pada bincang, bawa trigger, kesibukan, kekurangan kursi roda. Karena baca tidak sesuai konteks. Sangat penting. Ada kaitannya. Betul ya, jangan mengklaim begitu saja. Susah nggak Bapak Ibu? Untuk mempunyai satu bertekun untuk menyelidiki firman Tuhan seperti ini. Saya tahu memang nggak mudah. Kita perlu melatih diri, betul ya? Opa-oma perlu melatih diri. Saya semangat di wanita Allah kemarin hari Rabu, turun ke bawah saya cari istri saya. Tapi saya dengar di satu ruangan ada ibu-ibu bilang, saya bingung baca firman Tuhan, saya nggak ngerti. Ya bicara sama pembimbing. Memang kita perlu berlatih diri untuk bisa baca sesuai konteksnya. Jangan kecil hati, opa-oma, saudara-saudari, karena ada tahapan yang ketiga dan saya yakin nggak ada yang sulit, sangat mungkin, sangat bisa. Karena tahapan yang ketiga. Saya baca dulu apa yang dikatakan di firman Tuhan. Dikatakan yang terutama kamu harus ketahui ialah bahwa membuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Betul ya? Dalam poin di mana kita harus membaca sesuai dengan konteks. Kita nggak bisa tafsirin sendiri. Ya, kita baca kebenarannya, kita ambil, bukan pembenaran yang kita tuangkan dan kita cari-cari di firman Tuhan. Betul ya? Ini ayatnya. Ya, nggak boleh ditafsirkan sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Sulit. Nggak sulit kalau mau bertanya. Nggak sulit. Ya, kalaupun kita sudah coba agak bingung belajar untuk melihat konteks, tanya. Di jemaat kita punya banyak resources, betul ya. Kita punya grup, ya, punya apa? Pembimbing, kita punya pendeta-pendeta di sini, tanya. Kita lihat tujuan daripada kita bersekutu dikatakan di dalam buku Kisah 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu salah satu tujuannya, benefitnya adalah kita bisa tanya satu sama lain. Kalau kita hati firman, kita tanya. Gak usah tanya rasul, gak ada rasul lagi, bisa tanya sama pendeta-pendeta yang ada, tanya sama pemimpin. Nah, yang nggak tahu jangan sungkan bertanya, yang ditanya rendah hati. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ada beberapa orang datang sama saya nanya beberapa ayat, saya bilang tunggu, saya perlu menyelidiki lebih lanjut, saya kembali kepada kamu. Jadi saya cari tahu dulu, saya selidiki, saya tanya nasihat, baru saya bilang. Saya juga nggak mau sembarangan kasih arti daripada ayat yang saya sendiri ragu. Nggak ada masalah untuk bertanya. Kita punya banyak resources di jemaat ini. Kita punya banyak orang yang bisa kita tanya. Pasti bisa, oma-opa pasti bisa. Apa namanya? Tidak bertanya akan, ada istilahnya ya, malu bertanya, sesat di gang. Malu bertanya, dan itu sangat bagus. Semangat. Jadi ada berapa tahapan untuk menyelidiki? Pertama apa? Berdoa. Ya. Tentunya sebelum kita menyelidiki lebih lanjut, kita punya apa namanya? Kita perlu menerima dengan kerelaan hati. Tapi tahapan menyelidiki kita perlu berdoa. Setelah itu kita apa? Kita baca sesuai konteksnya. Setelah itu apa? Kita tanya kalau kita nggak tahu. Semudah itu dan pasti terjawab. Apabila ada keinginan, pasti ada cara, pasti ada. Pagi hari ini saya ingin menutup firman Tuhan dengan satu analogi. Donat. Tadi donatnya bolong? Bolong. Donat ini nggak bolong. Strawberry filling dari Cynthia's Bakery. Siapa? Kelihatannya enak nggak? Kelihatannya siapa yang percaya bahwa donat ini enak? Enak dilihat. Nah, kelihatannya enak nggak? Tadi saya hampir beli donat itu sampai ke sini. Takutnya kalian pada kelaparan semua. Saya kasih fotonya, saya kasih gambarnya. Siapa yang percaya ini enak? Yang pasti ini nggak bolong, tidak mengingatkan kamu atas itu saat teduh yang bolong-bolong ya. Saya pilih yang nggak bolong. Ini donat enak. Tapi siapa yang percaya ini enak? Yang memang kelihatannya enak. Bagaimana kita tahu bahwa donat ini benar-benar enak? Kita perlu apa? Kita perlu terima dulu, betul ya? Kita perlu terima dulu, kan kita mau cek kebenarannya. Kita perlu terima dulu. Kita perlu sambut dulu, lihat dulu, ambil dulu itu donat. Setelah kita ambil, kita apa? Kita selidikin, kita lihat. Jangan-jangan kelihatannya enak, taunya dummy. Sebenarnya ada dummy donat lebih enak daripada kelihatannya. Ya. Jadi waktu kita lihat, kita periksa, kita cium dulu. Ada yang suka gitu, sebelum makan dicuci dulu. Ada yang suka gitu. Saya agak risih ya. Tapi nggak apa-apa, ini donat Pak. Saya kan mau tes, ini enak apakah saya sudah terima, saya buka, saya lihat, enak, kita belah dulu. Kelihatan ada stroberi di dalam. Pasti ada rasa ingin tahu lebih lagi, yaitu kita rasa dulu. Waktu kita rasa, kita bilang, oh memang enak. Cynthia's Bakery donat is very good. Waktu kita makan, kita mengalami donat itu, otomatis kita bilang sama anak kita bilang sama pasangan kita, ini enak donatnya, beli deh. Bahkan kita beli, kita kasih orang-orang. Betul ya? Otomatis. Sama juga terhadap firman Tuhan. Saat kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita terima itu dengan kerelaan hati. Betul ya? Kalau kita selidiki, kita lihat, kita periksa kebenarannya. Saat kita mengerti, pasti kita akan semangat untuk melakukannya. Betul ya? Saat kita melakukannya dengan semangat, kita mendapatkan kebenaran yang sebelah. Wow, kita bilang, wah benar ya firman Tuhan betul-betul bisa mengubahkan saya.
membuat saya lebih happy. Setelah itu pasti kita akan bagikan kepada orang lain. Amin? Pasti. Bapak Ibu Saudari bisa terus bertekun pada firman Tuhan. Kita perlu menerima dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati, dengan kemauan dan keinginan sama seperti kita menerima Tuhan itu sendiri. Betul ya? Mendengar sabdanya sendiri. Dan setelah itu kita perlu selidiki. Selidiki untuk mencari tahu kebenarannya. Caranya kita berdoa, kita baca sesuai konteks. Kalau nggak ngerti, kita saya percaya kita akan semakin bersemangat dalam ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, saya bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama kami boleh kembali belajar daripada firman yang sungguh luar biasa, yang memampukan kami Tuhan untuk bisa mengerti lebih dalam lagi tentang arti